Kebohongan Insanul Fahmi kepada Inara yang menjadi dasar pernikahan siri mereka akhirnya terungkap. Menurut tim kuasa hukum Inara, perkenalan dimulai pada Juli 2025 melalui rekan Mawa, di mana Fahmi gencar mendekati Inara untuk urusan bisnis hingga menjanjikan pernikahan pada tahun 2026. Dalam prosesnya, Fahmi mengaku berstatus lajang dan bahkan memperkenalkan orang tuanya. Percaya pada pengakuan tersebut, Inara menyetujui ajakan Fahmi untuk menikah siri secara mendadak pada 7 Agustus 2025 dengan alasan menghindari dosa, meskipun baru mengenal dalam waktu 1 bulan. Namun, kebahagiaan Inara hanya sesaat. Pada 19 Agustus, Wardatina Mawa mengirim pesan langsung yang mengungkap fakta bahwa Fahmi masih berstatus suami sah. Inara yang terpukul memilih tidak langsung merespon Mawa, bahkan baru menjawabnya pada Oktober. Ia berdalih kepada Mawa bahwa ia telah mengkonfirmasi ke Fahmi yang tetap merayu dengan mengaku sudah menjatuhkan talak 2. Walau Mawa menyangkal klaim talak tersebut, Inara saat itu masih berpegang pada cerita Fahmi dan mengaku tidak mau melangkahi urusan internal mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mas pengen ngomentarin kasus yang lagi viral ini ya. Teruntuk istri Sab yang lembut dan baik hati ini, soft spoken sekali. Mohon maaf, aku bukan seperti kamu ya. Aku VOC. Kalau udah begini gak perlu soft spoken lagi ya. Langsung aja posting gak muka gua sekarang. Posting muka gua sekarang. Maksud kamu apa, tidak mau menampilkan muka gua sama anak gua di IG kamu? Sementara IG kamu bertebaran muka kamu di mana-mana. Kalau memang kamu tidak mau mengundang fitnah dengan menampilkan wajah-wajah di media sosial, ya muka lu juga jangan ikutan mejeng. Sekalian semua kita bertiga-tiga nggak ada yang mejeng di media sosial, paham nggak? Posting sekarang atau hapus IG lu. Gitu, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Sahim. Awalnya bisa saja Inara tidak bersalah karena awalnya sang suami ini yang sudah mempunyai istri ini tidak menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang sudah punya istri. Bisa dilihat dari egonya yang tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya itu punya seorang istri, atau dia menunjukkan kepada publik atau orang sekitarnya bahwa dirinya itu adalah orang yang single. Tapi pertanyaannya, ketika dia sudah tahu bahwa laki ini sudah punya istri, kenapa masih dia lanjutkan? Apakah dia mau jadi istri kedua? Atau apakah dia sudah terlanjur cinta? Atau yang terakhir, sang suami mengatakan kepada Inara bahwa dia akan menceraikan istrinya dan Inara akan menjadi satu-satunya wanita di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, kita tetap mensupport dan mendukung istri Sa. Memang nanti malah ada dia baik-baik yang mau sama suami orang. Apa yang dia katakan itu benar, dia banget. Cuman sekarang kondisinya dia sekarang jadi itu tadi yang itu dengan orang. Video-videonya zaman dulu itu dan aslinya kejadian, sekarang dia jadi pelaku gitu. Itu buat pembelajaran bagi kita semua sih. Ngejat orang gitu, jangan sampai pas setan lewat gitu kita di ini supaya ini tak boleh jadi pelaku gitu. Inara Lusri akhirnya sekarang dia bisa merasakan posisi cewek-cewek yang dulu pernah selingkuh sama Tigran itu tuh. Jadi sekarang dia bisa merasakan itu. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sebelum kamu jadi pelaku yang benar-benar pro, yang benar-benar support, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kalau ada laki-laki yang ngomong sama lo, yang mendekati lo, sambil ngomong, gue tuh kayaknya udah gak kuat lagi sama istri gue, ya, gue kayaknya mau pisah. Terus kalau lo ngomong, ngejawab, kasihan banget lo nya, kok istri lo bisa nggak paham tentang lo ya. Nah, berarti lo sama tololnya sama dia, sama-sama rendah nilai lo berdua. Kalau ada laki-laki yang ngomong kayak begitu, lo ngomong ke dia, lalu kalau kagak akur jangan curhat sama gue, lo curhatnya sana sama orang-orang yang khusus mengerti tentang konseling pernikahan, konseling pernikahan. Lo cerita juga sama keluarga lo yang bisa dipercaya. Lo jangan cerita lah sama gue, tuh itu cewek mahal, ya kayak begitu. Kalau dia
juga ngomong nih, tiba-tiba sama lu, kenapa kita nggak kenal dari dulu? Lu jangan lulu lantah hati lu ngomong nih sama dia. Ya kalau gue kenal sama lu dari dulu, ya gue bisa jadi korban kayak istri lu begitu. Jadi cewek tuh pakai begini. Karena laki-laki tuh template-nya sama. Jadi jangan sama nilai lu sama dia. Tunjukin kalau lu berbeda. Inara Rusli yang resmi dilaporkan oleh salah satu konten kreator asal Medan yaitu Mardatina Mawa guys ya. Mardatina Mawa melaporkan Inara Rusli atas tuduhan perselingkuhan dengan suaminya yang diduga perselingkuhan itu terjadi pada Agustus 2024 ya. Udah setahun lebih nih perselingkuhannya guys ya. Mardatina Mawa melaporkan dengan bukti-bukti yang akurat guys ya. Salah satunya adalah bukti CCTV perselingkuhan tersebut. Gimana pendapat kalian tentang berita ini? Tulis di kolom komentar. Ada yang lagi rame nih. Ada janda yang dulunya cerai sama lakinya gara-gara lakinya selingkuh. Dia bawa anaknya 3, ya kan? Ini tempat kajian juga tempat kajian. Kenapa tempat kajian jadi alih fungsi nggak sih? Tempat nawarin janda-janda gitu? Nggak jelas. Di tempat kajian dikenalin sama laki. Tuh laki cerita hidupnya lagi nggak bahagia. Terus lo telan mentah-mentah. Tetap aja dia statusnya masih laki orang. Tempat kajian juga tempat kajian. Walaupun di agama diajarin boleh berpoligami. Lihat yang udah perempuan keluar sono sini. Kalau lakinya mau poligami izinin. Bla 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 bla. Cari ridho Allah. Ujung-ujungannya sekarang giliran dia dipoligami. Kabur dia ke luar negeri. Sekolah. Mana ada perempuan yang mau dipoligami? Lo ada laki dikenalin, dibilang hidupnya lagi nggak bahagia, lo telan mentah-mentah, lo pacarin, nikah belum, udah cium-ciuman kayak begitu. Emang aja lu nya yang gatel, murahan, nggak tahu diri. Inara Rusli hilang usai dilaporkan dugaan perzinahan. Si Jule juga kayaknya belum beres, muncul lagi sekarang. Selebritis pada kenapa ya? Dan yang memilukan adalah cuma gue pengen disclaimer dulu, gue tidak ikut-ikutan menuduh ataupun berprasangka buruk gitu, karena menuduh seseorang zina itu sudah termasuk dosa kan. Tapi yang menjadi titik fokus gue adalah katanya kan si dua sejoli ini sering bertemu di kajian gitu kan. Jadi pengajian jatuh cinta gitu. Terjadilah berita seperti ini. Maksud gue ngaji itu kan emang penting ya kan, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal tuh ngaji itu harus gitu, menuntut ilmu tuh diwajibkan kan. Cuma menurut gue adab-adab dalam menuntut ilmu itu juga harus diterapkan. Ditakutkan terjadi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga polisi cepat mendalami kasus ini, cepat mendapat bukti benar atau tidaknya gitu. Maksud gue kalau misalkan ini tidak benar, nah yang ditakutkan adalah kita semua masyarakat yang menuduh itu jadi zina juga. Maksudnya jadi kena dosanya juga gitu. Ternyata tidak selamanya perempuan yang berhijab itu baik. Malah yang terlihat vulgar, mereka bisa menjaga diri. Seperti yang kita lihat berita di media sosial, Inara Rusli diduga melakukan perselingkuhan. Dulunya Inara Rusli sebagai korban, tapi sekarang dia sebagai pelaku. Bahkan ada video di mana Inara melakukan tindakan seperti layaknya suami istri katanya. Tapi kita tanya nanti Denny Sumargo ya kan, yang kemarin di podcast ditunjukin oleh suami laki-laki itu yang diduga berselingkuh dengan Inara Rusli. Ternyata yang berhijab pun juga bisa melakukan hal itu ya. Nggak habis pikir aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dunia sudah tua. Berita terupdate, terhot, terbanyak di tahun 2025. Banyak perselingkuhan ternyata ya. Apalagi di kalangan artis. Sebenarnya bukan cuma di kalangan artis saja sebenarnya sih. Kejadian seperti ini tuh banyak banget, cuma nggak terlihat di media sosial. Coba kalian nilai sendiri guys ya, gimana perilaku Inara Rusli. Silahkan komen ya.